Berikut merupakan riset terbaru tentang interaksi dari sebuah inovasi dalam bidang sistem teknologi informasi terkait layanan finansial. Bacalah riset terbaru terkait sistem teknologi tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Berikan pendapat Anda terhadap riset tersebut. Apa peluang riset terbaru yang bisa Anda kembangkan setelah membaca riset tersebut? Tuliskan judul riset Anda beserta latar belakang dari riset. Pendapat kami tentang riset tersebut, memang pada era modern saat ini, penggunaan teknologi berkembang dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi, segala hal dirasa lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Teknologi dan finansial memiliki keterkaitan satu sama lain. Ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala, di antaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di bank, serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata. Menurut kami, bukan hanya di bidang pendanaan dan peminjaman, usaha lain yang bergerak di bidang vintage adalah para layanan transportasi seperti Gojek yang telah mengeluarkan GoPay, Uber, dan Grab, dan yang mengeluarkan produk dompet Grab. Selain itu, vintage juga untuk menguntungkan berbagai pihak, mulai dari pelaku bisnis sampai dengan masyarakat yang menggunakan layanan vintage, serta pertumbuhan ekonomi. Vintage juga berperan dalam mempercepat perluasan jangkauan pelayanan keuangan. Peran tersebut hampir sama dengan yang dilakukan oleh industri keuangan syariah. Namun bedanya adalah vintage lebih memaksimalkan penggunaan teknologi dalam transaksinya dan mengurangi bukti fisik. Itulah keuntungan dari keunggulan maupun advantage dari vintage itu sendiri. Oke, selanjutnya mengapa vintage semakin berkembang. Itu adalah perubahan pola pikir konsumen, di mana generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Kemajuan dunia digital dan penggunaan smartphone juga menjadi penyebab berkembangnya vintage, karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki smartphone. Oleh karena itu, ini akan memudahkan kita dalam menggunakan layanan vintage, kemudian perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk vintage yang lebih menguntungkan dan mudah diakses. Tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan, jadi bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di kantor, di tempat bekerja. Pelaku vintage sudah bisa melakukan transaksi keuangan. Peluang riset terbaru yang bisa kami kembangkan setelah membaca riset tersebut adalah e-learning. E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Latar belakang risetnya, belajar merupakan kunci utama dari kesuksesan siswa dalam pendidikan. Dari proses belajar yang dilakukan siswa dapat mengetahui apa yang belum diketahui dan memperdalam apa yang sudah diketahui, baik belajar yang dilakukan di sekolah maupun di rumah. Belajar yang dilakukan di rumah tidak kalah pentingnya dari belajar yang dilakukan di sekolah, karena belajar tidaklah cukup apabila hanya dilakukan di sekolah. Pada umumnya, pada sekolah dasar negeri, dalam sehari siswa hanya mempelajari 4-5 jam di sekolah, dan selebihnya siswa menghabiskan waktunya di luar lingkungan sekolah, atau dengan kata lain di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa orang tua serta dalam memilih satuan pendidikan
dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Ayat 2 disebutkan lagi bahwa orang tua dari anak wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pendidikan abad 21 ini ditandai dengan adanya era revolusi industri yaitu 4.0 yang dikenal dengan abad keterbukaan atau abad globalisasi. Pada masa ini ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan atau dalam skala bidang kehidupan. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Salah satu pengaruh besar TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan ini yaitu memiliki terobosan baru yang mulai memanfaatkan jaringan komputer dan internet dalam melakukan pembelajaran yang sering kita sebut dengan e-learning atau pembelajaran elektronik. Penerapan pembelajaran dengan memanfaatkan media daring atau dalam jaringan di Indonesia didukung dengan adanya Permendikbud nomor 68 tahun 2014, yaitu tentang peran pendidik TIK dan pendidik keterampilan komputer serta pengelolaan informasi dalam implementasi kurikulum 2013. Selain itu juga, guru sebagai pendidik juga dituntut untuk memiliki tugas keprofesionalan dalam mengembangkan kompetensi pengajaran dengan perkembangan iptek terkini. Selain itu juga untuk melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yaitu tentang guru dan dosen. Selain itu juga terdapat Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yaitu tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, bahwasanya standar kompetensi pedagogi guru kelas SD atau MI yaitu harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Oke, jadi itu penjelasan dari kelompok kami terkait pendapat dari riset teknologi finansial serta riset yang dapat kami kembangkan setelah membaca riset dari teknologi finansial tersebut. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.